saya Aulia Zulhia Dalima dari kelas 5A Konsultasi dan Pendidikan Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan melakukan edukasi tentang overweight pada remaja. Perkenalkan, ini dua audiens saya. Yang pertama, Saya Zahratus Adah, umur 18 tahun. Saya Dewi Pita Lokasari, umur 17 tahun. sebelum mulai saya akan membagikan poster tentang overweight. Sebelum memulai edukasi, saya akan mengirimkan link pretest untuk mengukur pengetahuan teman-teman tentang materi yang akan saya sampaikan ini. Bentar ya. Saya tunggu 2 menit ya. Dah. Jika sudah selesai mengerjakan pretestnya, saya mulai materi tentang overweight pada remaja. Topik pembahasannya ada pengertian overweight, penyebab overweight, penyakit akibat overweight, dan penata laksanaan overweight. Sebelum saya menjelaskan pengertian overweight, apakah teman-teman tahu overweight itu apa? Apa? Kelebihan berat badan. Oke. Overweight itu berat badan berlebih, yaitu keadaan di mana berat badan seseorang melebihi normal tapi belum sampai kategori obesitas. Kalau overweight itu disebabkan kombinasi antara asupan energi yang berlebih, terus kurang aktivitas fisik, terus juga kerentanan sama genetik. Terus overweight sama obesitas itu berbeda ya. Remaja itu rentan terhadap overweight. Kenapa? Karena percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh memerlukan energi dan zat gizi yang banyak. Selain itu, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan menuntut penyesuaian masukan energi dan zat gizi. Cara kita tahu overweight atau enggak itu gimana sih? Nih, kita bisa ngitung yang namanya indeks massa tubuh. Caranya itu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam sentimeter pangkat 2. Nanti bisa tahu nih kamu masuk kategori mana. Misalkan hasil hitungan kamu itu ada di 24, berarti kamu masuk kategori normal. Kalau misalkan IMT kamu 26, berarti kamu masuk kategori berat badan tingkat ringan, kelebihan berat badan tingkat ringan. Kalau misalkan lebih dari 27, berarti kamu masuk ke kelebihan berat badan tingkat berat. Gitu. Mau ngitung nggak? Boleh. Yuk hitung bareng-bareng. Yuk teman-teman, yuk teman-teman. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Coba misalkan berat badannya berapa? Iya. Dibagi sama Tinggi badan sentimeter koma, berarti 1,58. Pangkat 2 itu untuk yang tinggi badan. Tinggi badan yang sentimeternya dipangkatin, nanti berat badan dibagi hasil tadi. Dari pangkatin terus Diingetin, nah berat badannya berapa, berat badannya berapa, terus udah dibagi sama yang udah dipangkatin tadi.
Saya udah ketemu nih hasilnya. Berapa? 22,65. Berarti kamu masuk kategori apa? Normal. Kalau kamu berapa? Berarti kamu masuk kategori mana? Kelebihan berat badan berat. Selanjutnya kita ke penyebab overweight. Nah, tingginya angka prevalensi overweight ini salah satunya itu pola makan. Kenapa remaja lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berenergi tinggi yang berhubungan sama overweight? Pola makan remaja itu erat kaitannya dengan konsumsi makanan ringan, ya. Karena makanan ringan itu memiliki jumlah energi tinggi, tinggi lemak juga, tinggi gula. Terus kalau dikonsumsi terus menerus akan jadi penyebab kegemukan. Selain konsumsi makanan ringan, konsumsi minuman berperisa juga menjadi penyebab overweight. Teman-teman pasti suka jajan ya kan? Mulai sekarang dikurangi jajan-jajan makanan ringannya gitu. Nah, ini ada faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal ada genetik, itu keturunan. Biasanya remaja yang memiliki orang tua gemuk akan mewariskan tingkat metabolisme yang rendah dan cenderung gemuk jika dibandingkan dengan orang tua dengan berat badan normal. Karena apa? Karena nantinya hereditabilitas dari rata massa lemak. Terus juga ada kelainan endokrin atau kelainan sistem hormon. Terus juga umur semakin bertambahnya usia, maka akan semakin beresiko mengalami kegemukan karena terjadi peningkatan akumulasi lemak di dalam tubuh yang didukung oleh perubahan pola makan yang tadi yang nggak seimbang, tinggi karbohidrat, yang tinggi lemak, yang rendah serat, terus juga jenis kelamin. Faktor eksternalnya ada tadi pola makan, lingkungan, aktivitas fisik, terus berkurangnya waktu tidur. Perubahan gaya hidup yang tadinya gaya hidup tradisional menjadi gaya hidup sedentari. Tahu nggak sedentari? Gaya hidup sedentari itu perilaku yang terjadi saat duduk atau berbaring yang hanya membutuhkan pengeluaran energi sedikit. Biasanya kita nonton TV sambil tiduran, main game, baca buku sambil tiduran, itu namanya gaya hidup sedentari. Karena gaya hidup sedentari ini dapat menurunkan aktivitas fisik. Karena sering rebahan, kita kan jarang olahraga, jarang bergerak, jadi akan meningkatkan resiko jadi overweight. Kenapa sih aktivitas fisik itu perlu? Karena aktivitas fisik itu menyumbangkan pengeluaran energi sebesar 20-50%. Kalau aktivitas fisiknya kurang, kelebihan energi yang ada dalam tubuh ini yang kita makan akhirnya akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak. Terus terjadinya pola makan remaja yang suka makan makanan yang berlemak, manis, cepat saji daripada sayuran dan buah. Faktor lingkungannya itu semakin mudahnya akses makanan. Kayak teman-teman sekarang gampang kan mau apa tinggal Grab, Gojek, ya, itu termasuk. Terus juga maraknya makanan padat energi,
terus juga rendah aktivitas fisik tadi. Selain itu berkurangnya waktu tidur itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon, yakni meningkatkan hormon grelin dan menurunnya kadar hormon leptin yang memicu peningkatan nafsu makan di malam hari. Nah, menurut Kemenkes, durasi tidur remaja usia 18 tahun ke atas itu 7-9 jam per hari. Kalau teman-teman tidur yang kurang dari 7 jam itu akan meningkatkan resiko overweight. Makanya sekarang begadangnya dikurangin biar metabolisme tubuhnya lancar. Berikutnya ada dampak atau penyakit akibat overweight. Pertama ada kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu penyakit jantung. Kalau diabetes mellitus itu penyakit gula. Terus ada kanker. Terus dislipidemia itu kadar kolesterolnya tinggi. Kalau overweight ini berlanjut hingga dewasa terus bisa mengakibatkan obes, maka akan meningkatkan risiko terkena penyakit tersebut. Makanya mulai dari sekarang diatasin, kurangin makan makanan yang berenergi tingginya gitu teman-teman. Sampai sini udah paham belum? Paham. Selanjutnya ada penata laksanaan atau pencegah overweight. Gimana caranya? Yang pertama, kurangi konsumsi makanan yang manis, berminyak dan mengandung soda. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara rutin. Selanjutnya, diperlukan penambahan aktivitas fisik. Di sini teman-teman pada doyan sayur nggak? Enggak. Tuh kan, tuh Enggak enak. mulai sekarang harus bisa makan sayur dikit-dikit teman-teman, jangan jajan mulu ya. Lo kan pakai sayur ya? Tapi kan dikit sayur ya. Banyak ini sayur. Terus Ini. caranya atur pola makan nih. Yang pertama, menggunakan piring makan model T, yaitu jumlah sayurnya 2 kali lipat dari bahan makanan sumber karbohidrat. Asupan sayurnya itu dianjurkan sebesar 5-6 porsi per hari dan buah minimal 3 porsi per hari. Kenapa harus sayur? Kenapa harus buah? Karena sayur dan buah itu mengandung banyak serat. Dengan adanya serat, maka penyerapan karbohidrat, lemak, sama protein jadi berkurang. Karena serat mampu memberikan perasaan kenyang dalam waktu yang cukup lama. Sayuran yang mengandung banyak serat itu ada bayam, kangkung, buncis, terus daun singkong, kacang panjang, daun katuk, daun kelor, sawi, kecipir, kol, dan lain-lain. Terus buah-buahan yang mengandung banyak serat itu ada alpukat, belimbing, serikaya, nangka, durian, jeruk, kedondong, pisang, mangga, nanas, dan sebagainya. Terus jumlah makanan sumber protein setara dengan jumlah makanan sumber karbohidrat. Tubuh itu mencerna protein lebih lambat dari lemak atau karbohidrat, sehingga akan memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena yang pertama dipecah itu karbohidrat, baru lemak, kemudian protein. Protein juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Protein apa saja sih yang bagus? Ada daging,
ayam, terus ikan, telur, produk susu, kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selanjutnya, buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat atau protein. Pilihlah makanan yang disenangi, namun tetap memperhatikan jumlah jenis dan jadwal. Jangan kebanyakan. Terus juga jangan makan sebelum tidur, itu kan nggak baik juga ya. Jadi usahain makan itu jam 6, jam 7. Terus juga minyak sebagai bahan makanan sumber lemak dapat digunakan untuk mengolah bahan makanan. Jumlah yang dianjurkan untuk menggunakan minyak itu 3-4 porsi atau setara dengan 3-4 sendok teh. Minyak juga bisa digantiin sama margarin, sama mentega. Terus dianjurkan untuk menggunakan minyak lemak tidak jenuh, yaitu minyak zaitun, kacang-kacangan, terus minyak canola, minyak jagung, minyak biji matahari, dan lain-lain. Selain atur pola makan, kita juga harus aktif bergerak. Aktif bergeraknya ini setiap hari disesuaikan sama keadaan tubuh, sesuai kemampuan juga gitu. Untuk tahap awalnya itu mulai jalan santai atau jalan cepat 10 menit dulu, terus besok 20 menit, terus ditingkatin lagi jadi 30 menit. Kalau udah 30 menit diganti sama kayak aktivitas sepeda, berenang, terus aerobik. Nah, ini ada macam-macam aktivitas fisik. Yang pertama itu aktivitas fisik ringan, hanya memerlukan sedikit tenaga, biasanya nggak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Jadi pas melakukan aktivitas fisik ringan ini kita masih bisa bernyanyi, masih bisa berbicara, terus energi yang dikeluarkan juga cuma 350 kalori per menit. Contohnya itu berjalan santai di rumah atau di kantor atau di sekolah, pusat perbelanjaan, terus duduk bekerja di depan komputer, terus membaca, menulis, menyetir, terus berdiri melakukan pekerjaan rumah, mencuci piring, masak, nyapu, terus latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat, terus buat prakarya, bermain kartun, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktivitas sedang. Tubuh mengeluarkan sedikit keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat. Masih bisa berbicara tapi udah nggak bisa bernyanyi. Energi yang dikeluarkan antara 350 kalori sampai 700 kalori per menit. Contohnya itu jalan cepat, kecepatan itu 5 km per jam pada permukaan rata di dalam atau di luar rumah. Terus juga pekerjaan tukang kayu yang membawa dan menyusun bal kayu. Terus juga bulu tangkis, bermain sepak bola, dan tenis meja, bowling. Selanjutnya ada aktivitas fisik berat. Tubuh mengeluarkan banyak keringat saat melakukan aktivitas fisik berat ini. Terus juga denyut jantung dan frekuensi nafas sangat meningkat sampai bisa-bisa kehabisan nafas. Nah, energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas fisik ini itu lebih dari 700 kalori per menit. Contohnya itu ada berjalan sangat cepat, yaitu kecepatannya 5 km per jam, terus mendaki bukit, mendaki gunung, jogging, lari, juga kerjaan seperti ngangkut berat, nyekop pasir, memindahkan batu bata, terus juga bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan lintasan yang mendaki gitu. Terus rekomendasi aktivitas fisik yang disarankan untuk mendapatkan manfaat kesehatan adalah 150 menit per minggu untuk aktivitas sedang dan 75 menit
per minggu untuk aktivitas fisik berat. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti sama gizi seimbang? Saya kenalkan ya. Ada 4 pilar gizi seimbang di sini. Pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, selanjutnya menjaga berat badan ideal, terus juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain 4 pilar gizi seimbang, ada juga tumpeng gizi seimbang. Semakin ke atas semakin dibatasi gitu penggunaannya. Yang pertama tuh olahraga teratur, jaga kebersihan, tata berat badan, terus juga minum air 2 liter atau 8 gelas per hari, makan makanan pokok 3 sampai 8 porsi per hari. Terus sayuran 3 sampai 5 porsi, buah-buahan 2 sampai 3 porsi, protein nabati 2 sampai 3 porsi, protein hewani sama 2 sampai 3 porsi. Terus yang di atasnya itu minyak, gula, garam dibatasi. Jadi diperlukan hanya secukupnya. Itu teman-teman. Baik, sudah selesai saya memaparkan materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, tadi yang ini nih, penyakit ini kan ada diabetes mellitus, itu saya masih kurang paham diabetes mellitus itu kayak gimana sih? Diabetes mellitus itu dikenal sebagai penyakit kencing manis atau penyakit gula. Jadi kadar gula darahnya itu tinggi, karena kegemukan itu bisa mengakibatkan diabetes. Kan kegemukan itu kan penumpukan lemak. Penumpukan lemak itu akan mengakibatkan resisten terhadap insulin. Insulinnya nggak bekerja, jadi bisa mengakibatkan diabetes mellitus gitu. Diabetes mellitus tapi sering terjadi di orang ini ya, lanjut usia. Betul sekali, makanya kan harus dicegah dari overweight ini harus dilaksanakan dari remaja biar dewasa itu nggak berkelanjutan, biar nggak berkembang jadi penyakit degeneratif. Dia bisa menyebabkan meninggal nggak? Bisa dong. Kalau sudah kronis, sudah komplikasi, bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Kalau diabetesnya udah kronis nih, bakal ada di mata nanti kalau penyakit diabetes itu. Ya, pembuluh darah gitu. Terus gejalanya ini sering buang air kecil, terus apa lagi ya, meningkatnya nafsu makan, Dislipidemia itu kolesterol atau lemaknya itu tinggi, jadi mengganggu. Kanker tuh semua kanker gitu. iya, Kanker apa kanker? tapi Kanker hati. kalau kanker kan harus ada faktor lainnya. Iya, bisa kanker hati. Kalau penumpukan lemak kan di cernanya kan di hati itu, di metabolisme di hati. Kalau lemaknya banyak, kalau ada penumpukan di hati, kerusakan pada hati tuh. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak, cukup. Kalau tidak, sekarang saya kirim link postcardnya ya ke teman-teman. Isi sebentar. Sudah. Maaf nih. Gak bisa dicek ya? Ini silakan ya. Silakan coba.
Udah skornya berapa? 80/100. Aja. 100. Baik teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan edukasi off-road pada remaja. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Bermanfaat banget. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.